ahead and do it. So, have you ever You feel snow if you make the wrong move. Actually, I used it all. You'll have to take the Fire Lord's life. I need you here to watch over the holy entrust to you. Loyalty, I've decided. Fire Lord Azula. Just as the world will be born as the supreme ruler. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series animasi Avatar The Legend of Aang episode 58 sampai 59. Di bagian sebelumnya, Sokka, Zuko, Suki, dan Hakoda mulai merencanakan misi pelarian dengan menggunakan gondola. Untuk melancarkan rencananya, mereka sempat membuat keributan terlebih dahulu dan menculik kepala sipir. Di tengah-tengah pelariannya, mereka sempat diganggu oleh kedatangan Azula dan Ty Lee. Meskipun begitu, mereka tetap berhasil melarikan diri karena mendapatkan bantuan dari Mai. Beberapa hari sesudahnya di perkemahan, Aang dan yang lainnya secara tiba-tiba diserang oleh pasukan negara api yang dipimpin oleh Azula. Walaupun mereka berhasil kabur, namun mereka kabur secara terpisah menjadi dua kelompok. Setelah kabur dari pasukan Azula, Zuko dan Katara pergi bersama untuk mencari pelaku yang telah menghabisi ibu Katara. Hingga pada akhirnya mereka berdua berhasil menemukan pelaku yang bernama Yonka. Pada saat itu, Katara sama sekali tak dapat melampiaskan amarahnya karena merasa tak tega untuk menghabisi seseorang. Cerita berlanjut, di pinggiran pantai terlihat Aang dan Zuko sedang berlatih pengendalian api untuk mempersiapkan datangnya hari di mana Komet Shojin, yaitu 3 hari lagi. Belum menyelesaikan latihannya, Aang justru teralihkan untuk bersenang-senang dan bermain dengan Sokka, Toph, dan Katara. Menyadari hal demikian, Zuko langsung menggunakan pengendalian api dan mengarahkan serangannya kepada Aang. Merasa terancam dan serangan Zuko, Aang pun mencoba menghindarinya hingga bersembunyi ke dalam penginapan. Go ahead and do it. Meskipun begitu, Zuko masih dapat menemukan Aang dan kembali memberikan serangan kepadanya. Hingga pada akhirnya Zuko berhenti menyerang Aang karena terlempar akibat serangan udara dari Aang. Zuko kemudian penuh emosi memberitahu dan mengingatkan mereka semua mengenai datangnya Komet Shojin yang hanya tersisa 3 hari lagi. Zuko merasa tak menyangka kalau Aang dan yang lainnya malah bersantai-santai dan tidak menyiapkan diri untuk menghadapi negara api nanti. Aang pun menjelaskan kalau ia berencana akan melawan Raja Api Ozai setelah Komet Shojin terjadi. Untuk sekarang, Aang mengaku masih belum siap untuk berhadapan dengan Raja Api Ozai, karena masih banyakkah kekurangan dalam pengendalian tanah dan pengendalian air. Oleh karena itulah, Aang berencana untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu agar dia tidak gagal lagi seperti kejadian di kota Ba Sing Se. Mendengar rencana itu, Zuko langsung menantangnya sebab rencana itu benar-benar tindakan yang salah. Zuko bercerita bahwasanya sebelumnya dia itu pernah ikut rapat para jenderal negara api bersama dengan Raja Api Ozai. Pada rapat jenderal itu, salah seorang jenderal bernama Shino melaporkan bahwasanya kota Ba Sing Se sebenarnya telah berada di bawah kendali pasukan negara api. Akan tetapi mereka sekarang masih sedikit kesulitan untuk menguasai kerajaan tanah. Pasalnya, masih banyak sekali pemberontakan dari pasukan pengendali tanah yang mencegah pasukan negara api menguasai kerajaan tanah secara seluruhnya. Mendengar laporan itu, Raja Api Ozai pun berencana akan melakukan hal yang sama seperti Raja Api Shojin, yaitu memanfaatkan Komet Shojin untuk meratakan seluruh kerajaan tanah. Dan memanfaatkan Komet Shojin, maka tidak akan ada seorang pun yang mempunyai kesempatan untuk berhadapan dengan pasukan negara api. Permanently will rain fire over their lands, in which all the lands are fire nature of everything. Rencana dari Raja Api Ozai inilah yang membuat Zuko tersadar kalau dia sama sekali tidak bisa hidup berdampingan bersama dengan ayahnya. Zuko memberikan peringatan kepada Aang jika dia tidak dapat mengalahkan Raja Api Ozai sebelum Komet Shojin datang, maka seluruh dunia akan menjadi jatuh ke tangan Raja Api Ozai. Setelah mengetahuinya, Aang dan yang lainnya memutuskan untuk secara bersama-sama melawan negara api sebelum Komet Shojin datang. Air, water. All right. Get over being part of group hugs. Aang kemudian kembali berlatih bersama dan Zuko tentang cara mengcounter serangan petir. Di dalam latihannya, Zuko memberitahu bahwa ia pernah sekali menahan serangan petir yang diberikan oleh Raja Api Ozai. So, have you ever You feel snow if you make the wrong move. Actually, I used it all. You'll have to take the Fire Lord's life. Yeah, I'll just do...
Di sore harinya, Aang, Katara, Sokka, Suki, Toph, dan juga mulai berlatih secara bersama-sama untuk menyusun strategi penyerangan Raja Api Ozai. Lalu Sokka mulai menjelaskan strategi penyerangannya, yang mana Sokka dan Suki akan berperan untuk menjadi pengalih perhatian. Katara dan juga bertugas untuk menyerang segala serangan api. Sedangkan Aang akan menjadi penyelesai terakhir. Untuk menyerang sebuah patung Raja Api Ozai yang dibuat, Sokka dan Toph akan berperan sebagai Raja Api Ozai untuk menyerang mereka semua. Setelah itu mereka mulai melakukan latihan strategi yang dibuat oleh Sokka. Hingga pada akhirnya Aang mulai memberikan serangan ke patung Raja Api Ozai, akan tetapi secara mengejutkan Aang menghentikan serangannya. Aang mengaku kalau ia tak dapat mengeksekusi Raja Api Ozai sebab dia merasa tindakannya itu tidak sejalan dengan dirinya. Pada malam harinya, Aang nampak sedang bepergian sendiri menuju sebuah pulau yang berada di samping pulau mereka berkemah. Pada keesokan harinya, Sokka, Katara, dan yang lainnya menjadi begitu khawatir karena hilangnya Aang dari perkemahan. Mereka juga menemukan sebuah jejak kaki Aang di pinggiran pantai yang pergi mengarah ke laut. Merasa cemas dengan Aang, mereka semua pun mulai berpencar dan berpisah untuk mencari Aang. Sesudah berjam-jam melakukan pencarian Aang, mereka masih belum dapat menemukannya. Tak menyerah begitu saja, pada sore harinya Sokka, Katara, dan yang lainnya kembali mencari Aang ke kerajaan tanah. Di sore yang sama, terlihat Raja Api Ozai bersama dengan Azula sedang bersiap untuk pergi ke kota Ba Sing Se. Pada saat itu Raja Api Ozai memberitahu kalau ia akan pergi sendirian, sedangkan Azula akan tetap berada di istana Negara Api. Jika Negara Api benar-benar dapat menguasai seluruh dunia, maka Raja Api Ozai akan menjadi pemimpin tertinggi dunia. Sedangkan Azula akan menjadi pengganti Ozai untuk menjadi penguasa Negara Api. I need you here to watch over the holy entrust to you. Loyalty, I've decided. Fire Lord Azula. Just as the world will be born as the supreme ruler, the Phoenix King. Sementara itu Sokka, Katara, dan yang lainnya nampak sedang berada di sebuah bar dan menghampiri Shirsu. Zuko berencana akan meminta Shirsu untuk menggunakan hewan peliharaannya agar bisa melacak keberadaan dari Aang. Di sisi lain nampak Aang yang baru saja terbangun dan menjadi begitu kebingungan dengan lokasinya sekarang. Kembali ke bar, di sana Zuko langsung menghampiri Shirsu dan meminta bantuan kepadanya. Sewaktu Shirsu mulai menyuruh hewan peliharaannya untuk melacak Aang, hewan peliharaan itu justru hanya berkeliling mengitari mereka dan tak dapat melacak Aang. Menurut Shirsu, sekarang Aang telah menghilang dan tidak akan dapat ditemukan dimanapun. Oleh karena Aang tidak dapat ditemukan, Zuko pun memutuskan untuk meminta Shirsu menemukan salah satu pengendali api yang dapat mengalahkan Raja Api Ozai, yaitu Iroh. Setelah itu Shirsu dan hewan peliharaannya langsung memimpin perjalanan menuju lokasi keberadaan Iroh. Mereka terus melakukan perjalanan tanpa istirahat, hingga pada akhirnya tiba di tembok luar kota Ba Sing Se. Sampai di sana, Shirsu memberitahu kalau Iroh ada di sekitar kota Ba Sing Se. Kemudian Shirsu langsung meninggalkan mereka begitu saja. Di dalam sebuah pulau misterius terlihat Aang yang baru saja menemukan sebuah pola segi 6 yang sama sekali tak terbuat dari tanah. Merasa kebingungan, Aang pun mencoba memasuki dunia roh dan berkonsultasi kepada Roku. Baru saja memasuki dunia roh, Roku langsung menjelaskan bahwasanya semua pengalaman dan kebijaksanaan dari avatar terdahulu telah diwariskan kepada Aang. Roku mengaku sama sekali tak tahu mengenai lokasi Aang sekarang, yang ia tahu hanyalah Aang sekarang sedang kehilangan banyak hal. Aang membenarkan ucapan dari Roku karena sekarang Aang sedang mencari tahu tentang apa yang harus dia lakukan ketika nanti berhadapan dengan Raja Api Ozai. Di waktu yang sama di tembok luar kota Ba Sing Se, terlihat Zuko, Katara, dan yang lainnya didatangi oleh para anggota Teratai Putih, yakni Bumi, Guru Paku, Jeong-jeong, dan Master Pedang yakni Piandao. Kembali ke pulau misterius. Di sana Roku menceritakan sebuah penyesalannya karena tidak menghabisi Sojin dan malah membiarkannya untuk tetap hidup. Jika saja dulu Roku bertindak cepat dan langsung menghabisi Sojin, maka sekarang dunia seharusnya damai dan tidak ada peperangan yang dilakukan oleh Negara Api. Sementara itu, Katara dan yang lainnya menjadi sangat terkejut ketika melihat Bumi, Paku, dan Piandao yang saling mengenal satu sama lain. Piandao menjelaskan bahwa mereka semua adalah bagian dari perkumpulan rahasia kuno, yang merupakan sebuah kelompok yang melebihi pembagian 4 negara yang disebut sebagai Teratai Putih atau White Lotus. Mereka sekarang berkumpul karena mendapatkan panggilan penting dari Grand Lotus, yaitu Iroh. Sementara itu, para anggota White Lotus berencana akan membawa Katara dan yang lainnya untuk pergi bertemu dengan Iroh. Someone very important. He's gone.
So long as they have each other, I'm sure we... Balik ke Pulau Misterius, Aang nampak sedang meminta kebijaksanaan dari sang avatar Kyoshi saat ia berhadapan dengan musuhnya. Pada saat itu, avatar Kyoshi menceritakan tentang bagaimana cara untuk menghidupkan perdamaian dan mengalahkan Qin. Avatar Kyoshi memberitahu bahwa ia dulu akan melakukan apapun yang perlu dia lakukan untuk menghentikan Qin dan membawa perdamaian. Di tembok luar Ba Sing Se, nampak para anggota White Lotus bersama dan Katara dan yang lainnya sedang pergi menuju perkemahan Teratai Putih. Di tengah-tengah perjalanannya, Bumi menceritakan kepada mereka bahwa ia telah berhasil mengusir pasukan negara api dan memanfaatkan gerhana matahari. Sewaktu gerhana matahari terjadi secara penuh, Bumi mulai menggunakan kekuatannya untuk melepaskan diri dan mengusir pasukan negara api yang menginvasi kota Omashu. Bahkan Bumi juga menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan seluruh bangunan dan patung-patung milik negara api. Hingga pada akhirnya seluruh bangunan dan seluruh pasukan negara api berhasil dirinya usir dari kota Omashu. Wow, you took back you guys. Did you do it? Nah, no, not really. Scene berganti kembali menunjukkan Aang yang mana di sana Aang sedang meminta kebijaksanaan dari avatar Kuruk. Avatar Kuruk bercerita ketika ia masih muda, ia merupakan seorang avatar yang hanya mengikuti arus karena di masanya dunia penuh dengan kedamaian. Hingga mengakibatkan Kuruk kehilangan orang yang dicintai oleh karena sebuah roh pencuri wajah. Kuruk mengaku kalau itu semua adalah salahnya. Jika saja dulu dia aktif menjadi seorang avatar, maka seharusnya orang yang dia cintai tidak akan mati. Kuruk menyarankan agar Aang menjadi seorang avatar yang mampu membentuk nasibnya sendiri dan nasib dunia. Sementara itu, para anggota Teratai Putih bersama dan Katara dan yang lainnya akhirnya tiba di perkemahan Teratai Putih. Sampai di sana, Zuko langsung pergi memasuki sebuah tenda tempat di mana Iroh beristirahat. Masih di malam hari, Aang nampak kembali meminta kebijaksanaan dari seorang avatar pengendali udara yaitu avatar Yang Chen. Aang mencoba berkonsultasi kepada Yang Chen mengenai dirinya yang hanya menggunakan kekerasan untuk pertahanan dan tidak pernah mau menggunakan kekuatannya untuk mengambil nyawa seseorang. Yang Chen pun memberitahu bahwasanya sebagai avatar, segala tindakannya bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan untuk seluruh dunia. Sebagai seorang avatar, Aang harus mengorbankan segalanya dan melakukan apapun yang diperlukan untuk melindungi dunia. Setelah meminta kebijaksanaan dari beberapa avatar, Aang pun memutuskan untuk melawan Raja Api Ozai hingga menghabisinya. Pada keesokan harinya, terlihat Iroh menjadi begitu bahagia dan merasa terharu akan kehadiran dari Zuko. Zuko merasa tak menyangka kalau selama ini Iroh tidak pernah dendam dan marah akan perbuatan dirinya yang sebelumnya mengkhianati pamannya. Iroh mengaku bahwa ia tidak akan pernah marah kepada Zuko. Iroh hanya takut kalau Zuko kehilangan arah dan tidak menjadi dirinya sendiri hanya karena ambisi Raja Api Ozai. Di pagi yang sama, Aang menjadi sangat terkejut karena pulau ia berada sekarang sedang bergerak mendekati sebuah gunung. Merasa penasaran, Aang pun mencoba memeriksanya dan menyadari bahwa semalaman ia bukan berada di pulau, melainkan berada di punggung hewan laut raksasa berupa penyu singa. Di perkemahan Teratai Putih, Zuko, Sokka, Topsuki, dan Katara nampak sedang mencoba membujuk Iroh untuk menghabisi Raja Api Ozai. Karena Iroh lah yang satu-satunya dapat mengalahkannya. Mendengar hal demikian, Iroh langsung menolaknya karena menurutnya hal tersebut adalah cara yang salah untuk mengakhiri peperangan. Jika Iroh menghabisi Raja Api Ozai, maka sejarah akan menulis Iroh sebagai orang yang tak berperasaan dan berambisi. Terlebih lagi, Iroh ini adalah kakak kandung dari Ozai. Jika Iroh benar-benar menghabisi adiknya, maka Iroh akan dianggap sebagai orang yang berambisi untuk merebut kekuasaan negara api. Satu-satunya cara untuk mengakhiri peperangan secara benar adalah dengan cara Avatar mengalahkan Raja Api Ozai. Jika Raja Api Ozai dikalahkan oleh Avatar, maka yang selanjutnya akan menjadi Raja Api adalah Zuko. You suffered. You restored your own honor. Well, what if Aang doesn't come back? Our destinies are upon us. When I was a boy, Ketika Komet Sojin tiba, Iroh bersama anggota Teratai Putih akan secara bersama-sama merebut kembali kota Ba Sing Se yang telah dikuasai oleh negara api. Sedangkan Zuko harus kembali ke ibu kota negara api, sehingga jika nanti Raja Api Ozai dikalahkan, Zuko dapat mengambil tahta Raja Api untuk mengembalikan kedamaian dunia. Untuk kembali ke ibu kota negara api, Zuko harus membawa seseorang untuk membantunya, sebab Zuko pasti akan berhadapan dengan Azula yang sedang berada di ibu kota negara api. Zuko kemudian berencana akan membuka Katara untuk membantunya menghadapi Azula. Sedangkan Sokka, Suki, dan Top akan pergi untuk menghancurkan pesawat udara pasukan negara api.
Setelah itu Zuko dan Katara mulai pergi secara terpisah dengan Suki, Sokka, dan Toph untuk bersiap berperang menghadapi negara api. Sementara itu Aang terlihat sedang berbicara kepada penyu singa dan mencoba meminta kebijaksanaan kepadanya tentang keputusan Aang untuk menghabisi Raja Api Ozai. Penyu singa menjelaskan bahwasanya pikiran sejati dapat melalui semua hal yang bersifat kebohongan dan ilusi tanpa harus tersesat. Hati yang sejati dapat mengeluarkan segala racun kebencian tanpa harus terluka terlebih dahulu. Sejak awal kegelapan tumbuh di dalam kehampaan, akan tetapi hati sejati dan pikiran sejati selalu berhasil untuk menemukan dan menuntunnya menuju cahaya. Penyu singa kemudian mengantarkan Aang kembali ke daratan dan penyu singa langsung pergi meninggalkannya. Pada malam harinya, Raja Api Ozai bersama dengan pasukannya mulai menyambut kedatangan komet Sojin. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi, bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika ingin suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.